hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Atap Bentuk Udara Barat. Yang saya hormati perwakilan dari komite. Seterusnya yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Atap Bentuk Udara Barat serta tata usaha yang telah menyempatkan waktunya hadir di ruangan kita ini. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan dan karunia dari Allah kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam acara pemetaan aset atau sumber daya di sekitar lingkungan sekolah kita ya. Nanti kita akan melihat manfaatnya, apakah sudah dimanfaatkan secara maksimal atau belum untuk proses kemajuan pendidikan kita. Baik, selamat salam tidak hentinya kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, rahmatan lil alamin. Baik, di sini saya tidak akan memperpanjangkan mukadimahnya. Sebelum kita mulai acara pemetaan aset ini, kita dengarkan pertama, yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengurus OT SD SMP 1 Bentuk Udara Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Baiklah, kita pada hari ini mengadakan pertemuan dalam rangka mengidentifikasi aset ataupun sumber daya di sekitar lingkungan sekolah yang sebagaimana kita sudah programkan bersama bahwa lingkungan sekolah kita ini punya beberapa aset, di mana ada di sini ada modal manusia, kemudian ada juga modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, dan juga modal fisik,
selama ini. Tentunya aset-aset ini adalah salah satu yang dapat mendukung daripada kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita. Dan aset ini sudah kita miliki, namun barangkali pada kesempatan ini kita akan mengevaluasi sejauh mana aset-aset ini telah kita berdayakan ataupun manfaatkan untuk keperluan daripada kegiatan proses belajar mengajar. Untuk itu, barangkali di sini kita evaluasi mana yang sudah banyak kita manfaatkan, mana yang masih sedikit kita manfaatkan, mana yang belum sekali ataupun belum pernah kita manfaatkan untuk proses belajar mengajar. Tentunya dalam hari ini kita akan evaluasi. Untuk itu barangkali ya, saya sebagai kepala sekolah di sini tentunya menyadari bahwa aset-aset yang kita miliki ini tentunya belum secara maksimal kita manfaatkan, gitu ya. Manfaatkan meskipun sudah sebagian besar kita gunakan ataupun kita manfaatkan. Agar kedepannya itu lebih maksimal lagi, tentunya kami mohon kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan masukan ataupun sumbangsihnya sehingga pemanfaatan daripada sumber daya yang ada di sekolah kita ini kedepannya itu lebih maksimal lagi atau lebih baik. Ya, jadi ini nanti ada sisi diskusi ya. Jadi sambutan dan jadi mungkin untuk masalah bagaimana selama ini apakah sumber daya yang ada di lingkungan sekolah ini betul-betul sudah kita manfaatkan secara maksimal atau belum ataupun belum. Nanti ada sesi diskusi yang mungkin akan langsung dibantu oleh Pak Sirianda ya. Jadi untuk pemberdayaan daripada sumber daya lingkungan ini yang mungkin secara keseluruhan sudah dapat kita manfaatkan, akan tetapi belum maksimal ya. Jadi kedepannya harapan saya, mari kita saling memberikan masukan ataupun input yang baik terhadap sekolah kita sehingga sumber daya yang ada di sekolah kita ini lebih dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal dan akan mendukung daripada kelancaran dan juga prestasi khususnya di bidang akademik maupun non akademik di sekolah kita. Mungkin itu sekedar sambutan dari saya dulu. Selanjutnya karena waktu juga mungkin dari saya demikian, saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan gambaran untuk diskusi atau kedepannya kita untuk menata lagi aset-aset yang telah kita manfaatkan atau belum dimanfaatkan nantinya. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan atau arahan dari pengurus komite. Dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Haji. Kepada Pak Haji, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 213 dan SD 1 Atap. Kemudian yang saya hormati kemudian saya hormati Bapak serta sekalian. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut kita dapat datang, dapat bertemu, dapat bersua dan dapat bergembira pada hari ini. Oleh sebab itu sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebari berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mewakili komite sekolah yang mana memberikan beberapa kata-kata. Nanti seandainya ada kata-kata yang baik itu datang Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya itu ada yang jelek atau kurang baik itu semata-mata dari saya sendiri. Pada kesempatan kali ini tadi telah sama-sama kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh kepala sekolah mengenai aset dan aset tadi, yang merupakan modal kita untuk mengembangkan usaha di sini, modal kita untuk mengembangkan anak murid kita supaya anak murid kita berkembang menjadi manusia-manusia yang tangguh di kemudian hari. Kemudian kalau kita lihat dari aset yang 5 aset tadi, yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, dan yang ketiga modal politik, 4 modal agama dan budaya, dan yang terakhir adalah modal fisik. Ya, kalau lihat dari yang ada modal tersebut dapat dibentuk menjadi 2 aja. Ya, yang pertama modal fisik yang harus kita jaga, kita perbaiki dan kita manfaatkan. Yang kedua modal yang sifatnya hidup, seperti anak-anak ini yang sangat penting. Ya, anak-anak yang sangat penting yang akan berkembang di kemudian hari, yang ingin menggantikan kita dan menggantikan pejabat-pejabat kita dan menggantikan orang-orang yang sudah tua. Nah, harapan kita dengan aset-aset ini kita dapat berkembang dan anak-anak dan bisa maju dan berkembang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih perwakilan dari komite. Semoga apa-apa yang dia sampaikan tadi dapat mendukung program yang akan dilaksanakan di sekolah kita ini. Baik, kita masuki acara berikutnya, yaitu sesi diskusi tentang aset, pemetaan aset di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai diskusi tentang identifikasi aset atau sumber daya di sekitar lingkungan SMP Negeri 1 Atap Bentuk Bidara Barat. Yang pertama kita lihat kondisi di sekitar SMP kita, di mana kita terletak di Kecamatan Tebo Ilir atau kecamatan yang paling ujung, dan sekolah kita juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Wonotabir. Kemudian yang kedua terletak di dataran rendah atau daerah rawa awalnya di sekolah kita ini. Kemudian yang ketiga merupakan daerah persawitan atau perkebunan sawit yang dikelola oleh PT SKU atau Sinarmas. Yang keempat, lokasi kita juga terletak di dataran rendah, otomatis rawan banjir karena tiap tahun sekolah kita itu selalu terkena oleh banjir karena dekat dengan aliran sungai. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas langsung tentang modal aset, yaitu mulai dari modal manusia, kemudian nanti ada modal sosial, dan seterusnya. Mungkin yang pertama kami meminta pendapat dari Bapak Ibu Guru tentang modal manusia. Kepada Ibu Bapak Guru, silakan untuk memberikan pendapatnya. Bagaimana aset yang ada pada modal manusia, apa sudah di pemberdayaan dengan baik atau belum? Baik, kepada Ibu Devi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
sekolah, guru mapel, tenaga administrasi atau operator sekolah, serta murid. Kalau menurut saya di aset internal ini sudah cukup lengkap, dan di sini juga ada aset eksternal. Aset eksternal itu ada berupa komite sekolah, orang tua atau wali murid, sudah itu ada pengawas sekolah, kepala dinas, dan tokoh masyarakat, tenaga ahli, tokoh agama, narasumber, serta manajer di PT SKU. Ada pun pemanfaatannya yaitu sebagai penentu kebijakan, sebagai pemimpin pembelajaran, bertanggung jawab terhadap administrasi sekolah, data pokok sekolah, dan program-program yang ada di sekolah. Yang keempat itu ada sebagai akses pokok yang ada di sekolah, sebagai perwakilan dari orang tua atau wali murid, berperan serta dalam mendukung dan mengembangkan program sekolah. Menurut saya itu pendapat dari saya tentang aset eksternal, sekiranya sudah cukup baik. Mungkin menambahkan sedikit agar agar bisa menunjang program sekolah, program pembelajaran di sekolah secara maksimal. Saya kira sudah cukup dari pendapat saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya masuk aset modal sosial. Tentunya sosial ini meliputi tentang masyarakat, berkhusus seperti lingkungan sekolah, yang mana ini mencakup kepada kedua KKS, K3S, NTIP, NGTK, kemudian KKD, kemudian KKGA dan KKGI. Kemudian yang kedua meliputi kepada kepala puskesmas, kemudian camat, kepala desa, kemudian PGRI, IGI, pihak PDSKU dan kepolisian. Di sini adapun kesimpulannya yaitu manfaatnya ialah yang pertama mengimplementasikan strategi pembelajaran di luar kelas melalui kerjasama dengan pemerintah atau perusahaan. Kemudian yang kedua, bekerjasama dengan saling percaya dengan instansi atau lembaga mewujudkan visi misi sekolah. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan komunitas praktis atau NDMP untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir dan yang keempat, membangun hubungan sosial yang solid, baik dalam acara duka dan suka di antara guru, murid dan semua warga sekolah. Di dalam kesimpulan ini sungguh sangat bekerja baik di dalam lingkungan sekolah kita, khusus masyarakat kita ataupun pihak PT pengelola di tempat tinggal sekolah kita. Ini cukup ya, baik di sekolah kita, dan juga sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modal politik. Modal politik di sini termasuk poin pertama ada MKKS, K3S, PGRI, dan juga IGI atau Ikatan Guru Indonesia. Yang kedua ada kepolisian, lurah atau kades, bank, penerbit buku. Yang ketiga ada camat, kepala Faskes, Ikatan Alumni, dan juga ada pihak PT SKU atau Sinarmas. Nah, pemanfaatan dari ketiga poin ini, poin yang pertama itu menjalin kerjasama untuk melakukan kerjasama sekolah dengan pihak terkait untuk melakukan pembinaan terhadap murid atau kegiatan sosial lainnya. Poin yang kedua yaitu menjalin kerjasama dalam pembinaan guru dan berkaitan dengan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Dan poin terakhir itu ada pengambilan keputusan program yang berdampak pada sekolah baik secara langsung maupun tidak. Di sini dari ketiga poin ini
sebagian besar sudah berjalan dengan baik, dan juga sudah berdampak baik untuk sekolah kita di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk poin modal politik di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai aset modal agama dan budaya, yang mana di sini ada 3. Pertama, rohani Islam dan kebiasaan keagamaan. Yang kedua, PHBI atau Panitia Hari Besar Islam, halal bihalal gotong royong. Dan yang ketiga, kelompok kebudayaan. Nah, dari 3 ini yang sudah diterapkan oleh di sekolah kita, khususnya SMP 1 Ketemu Darat, yaitu rohani Islam, kebiasaan keagamaan. Pada hari Jumat kita telah membaca surah Yasin, dan pada hari lainnya kita melaksanakan kegiatan sholat duha. Kemudian juga kita melaksanakan acara keagamaan, yaitu acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 3 modal agama dan budaya itu yang belum diterapkan di sekolah kita, yaitu kelompok kebudayaan. Mungkin karena ada dampaknya, mungkin tidak ada pelatih untuk melaksanakan kelompok kebudayaan seperti hadro ataupun kompangan. Nah, yang mana dari modal agama dan budaya ini ada manfaatnya bagi kita, anak dan masyarakat. Pertama, menanamkan dan menentukan karakter murid sehingga dapat diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Kemudian pembiasaan persatuan dan kesatuan masyarakat, pembiasaan kegiatan keagamaan di masjid, pengenalan budaya asli dan campuran. Kemudian memelihara budaya gotong royong dalam setiap kegiatan sekolah. Contohnya melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Setiap kegiatan sekolah melibatkan guru dan murid berpartisipasi aktif. Jadi dari modal agama dan budaya sudah alhamdulillah berjalan sesuai jadwal yang telah kita buat oleh kepala sekolah, ibu guru sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan modal fisik. Modal fisik itu diantaranya ada 3 poin. Yang pertama itu ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah. Terus yang poin kedua itu adalah IPA, UKS dan toilet. Terus yang poin ketiga itu lapangan olahraga, kantin, operasi, musola, tempat parkir dan ciburgo. Ini mungkin dari poin ketiga itu, jadi mungkin semuanya sudah terpenuhi atau sudah ada semua, sudah pas. Cuma ini ada beberapa itu sanggahan atau solusi dari saya. Itu yang pertama itu lapangan olahraga. Lapangan olahraga mungkin kita sudah tersedia, tapi mungkin kita perlu perbenahan atau perbaikan agar bisa kita melakukannya dengan baik. Terus yang kedua itu parkir. Untuk yang parkir, mungkin kita parkir juga sudah ada, cuman mungkin parkir itu kalau menurut saya itu perlu diperbesar atau dilebarkan agar semua kendaraan anak sekolah, baik siswa atau guru, itu bisa parkir jadi satu secara biar tidak berserakan. Terus permanfaatannya itu yang pertama memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah seoptimal mungkin untuk pembelajaran yang bermakna. Terus merawat dan memelihara seluruh sarana dan prasarana secara rutin untuk kesinambungan proses pembelajaran. Baik, mungkin demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun aset yang keenam, modal lingkungan atau alam. Di dalamnya yang pertama ada taman sekolah, perkantoran PJSKU, lahan perkebunan sawit, lahan kosong untuk perkebunan, pendopo serbaguna, empang atau kolam ikan, suasana yang ramah.
Adapun pemanfaatannya memanfaatkan taman sekolah sebagai tempat belajar, literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Memanfaatkan fasilitas umum sebagai sarana atau media belajar di luar kelas. Yang ketiga, pemanfaatan lahan kosong sebagai pembelajaran bercocok tanam sederhana. Begini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang poin ke-7 yaitu modal finansial. Modal finansial di sini contohnya ada dana BOS, ada gaji pegawai atau ASN, ada koperasi sekolah, ada dana komite sekolah, ada perkebunan sawit milik sekolah dan juga perusahaan sebagai mitra sekolah. Dana BOS di sini sudah kita pergunakan sebagai mana mestinya ya, seperti pembiayaan sekolah mulai dari belanja barang modal, buku paket, gaji honor, operasional sekolah sampai pembiayaan yang lainnya untuk kebutuhan sekolah. Yang kedua ada gaji pegawai atau ASN, itu bersumber dari APBN. Terus ada juga dari APBD, itu untuk penggajian guru, GTT atau PTT. Selanjutnya kita di sekolah juga ada koperasi sekolah, contohnya itu seperti usaha simpan pinjam yang berguna untuk kemakmuran anggota koperasi dan juga berguna untuk pembelajaran siswa dalam pembelajaran akuntansi. Lalu ada dana komite sekolah dan juga ada perusahaan mitra untuk penunjang pemenuhan kebutuhan sekolah. Nah, dari beberapa poin di sini, di sini ada koperasi sekolah yang sebagian besar itu belum lancar ya, penggunanya belum lancar karena sebagian besar gurunya masih honor di sekolah kita. Jadi untuk usaha simpan pinjam atau koperasi di sini belum berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu modal finansial yang bisa saya jelaskan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masukan yang telah dipaparkan oleh Bapak Ibu Guru dari 7 aset tadi kita telah membahas semua. Baik, kita dengarkan kesimpulan atau arahan dari Bapak Musola tentang pemetaan aset atau diskusi kita pada hari ini. Kepada Bapak Musola kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyampaikan beberapa pandangan tentang aset-aset yang sudah kita miliki dan sejauh mana pemanfaatannya. Dari apa yang disampaikan oleh ataupun masukan maupun kritik yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, mungkin barangkali dari sekian kritik hanya beberapa persen saja yang mungkin dari aset itu perlu ada pembenahan. Di antara yang pertama dalam catatan saya pertama adalah aset modal manusia, di mana tadi ada saran bahwa untuk modal manusia ini harus ditingkatkan lagi ya. Ya, untuk modal manusia ini memang kita sudah ada upaya karena manusia ini adalah merupakan sumber daya yang sangat penting dan paling utama ya. Di sini terutama dalam meningkatkan kinerja ataupun pengalaman guru dalam mengajar itu, sekolah memang sudah berusaha ataupun sebagian kita sudah mengikuti beberapa pelatihan yang artinya meningkatkan kualitas daripada guru dalam proses pembelajaran ya. Seperti mengikuti ada pelatihan di sini ada calon guru penggerak ya, ini kemudian juga kemarin kita memutus salah satu guru untuk mengikuti pelatihan TIK ya. Ini kemudian juga saya selalu mengajukan dan sebagian besar dari Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan atau mengikuti akun ID belajar gitu ya. Dari situ itu adalah merupakan salah satu meningkatkan
guru ataupun sumber daya manusia. Akan tetapi apapun yang kita capai saat ini tentunya kita tidak boleh puas, pasti tetap ada kekurangan ya, karena keberhasilan itu sifatnya relatif dan tidak ada batasnya. Yang hari ini baik mungkin ada yang lebih baik. Terima kasih atas sarannya untuk masalah sumber daya manusianya ya. Jadi kedepannya kita akan berusaha untuk memaksimalkan kemampuan daripada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, tadi ada kritik daripada modal fisik ya, modal fisik. Adapun modal fisik yang sudah kita miliki itu seperti yang tercantum dalam program kita ya, itu dari dua kelas sampai dengan sumur bor ya, ada 3 itu ya, secara keseluruhan sudah dapat kita manfaatkan untuk kelancaran daripada proses belajar mengajar ya. Namun demikian bahwa modal ini ada beberapa seperti yang disampaikan tadi, sarana lapangan olahraga yang mungkin perlu pembenahan ataupun perawatan ya. Ini mungkin kedepannya akan menjadi catatan kita bersama bagaimana kita memikirkan tentang sarana olahraga yang tersedia. Mungkin di sini kendalanya di lapangan pada rumput gitu ya, rumput yang mungkin rumputnya terlalu tinggi sehingga untuk masyarakat olahraga itu agak terkendala gitu ya. Mungkin kedepannya akan kita programkan, kedepannya mungkin dengan potong rumput dalam waktu setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali, sehingga nanti kedepannya anak-anak ataupun siswa-siswa yang berolahraga tidak terganggu dengan kondisi rumput yang terlalu tinggi ya. Itu mungkin tinggal adanya pembenahan daripada sarana olahraga gitu ya. Kemudian juga tadi ada di budaya ya, budaya juga kita sudah sedikit banyak sudah melaksanakan program tersebut. Di antaranya kita sudah mengikuti siswa-siswa kita itu mengikuti FLSN ya, Festival Seni ya, itu nasional itu ya, kita sudah mengikuti. Namun ya namanya budaya itu sifatnya umum gitu ya, bisa itu yang bersifat religi, juga bisa bersifat budaya secara nasional ataupun budaya-budaya Indonesia ya, kita sudah melaksanakan. Contohnya ada kita melaksanakan program tari daerah gitu ya, itu sudah dilaksanakan. Namun demikian bahwa budaya memang belum maksimal ya, belum maksimal kita realisasikan ya. Kedepannya mungkin kita sama-sama pikirkan kedepannya supaya lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya bahwa untuk sumber daya di lingkungan sekolah artinya boleh dikatakan sudah dapat dimanfaatkan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan lagi ya, perbaikan maupun peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya sekolah ini yang ada di sekolah, sehingga kedepannya lebih berfungsi secara maksimal lagi. Mungkin itu kesimpulannya ya. Intinya semua ini tidak lepas ataupun menjadi pada kerjasama baik sekolah sebagai penyelenggara pendidikan maupun masyarakat sebagai pendukung suksesnya daripada pendidikan, dan juga hubungan khususnya kepada kita semua warga sekolah, bapak ibu guru, untuk selalu berkomitmen ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi dibandingkan yang mungkin sudah berjalan selama ini. Mungkin itu dulu kesimpulan dari saya. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator.
Baik, demikianlah acara kita pada hari ini tentang pemetaan aset atau sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kita. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat kita menjadi pedoman untuk memanfaatkan semaksimal mungkin aset atau sumber daya yang ada di lingkungan kita, sehingga pendidikan di sekolah kita bisa semakin baik dan semakin maju ke depan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan